Dina tidak pernah menyangka bahwa pernikahannya yang dimulai dengan penuh cinta akan berubah menjadi mimpi buruk. 5 tahun yang lalu, saat ia mengucap janji suci bersama Arman di depan keluarga dan sahabat, Dina percaya bahwa ia telah menemukan pasangan hidup yang akan selalu ada untuknya. Arman, seorang pria tampan dengan karir yang menjanjikan, terlihat sangat mencintainya. Mereka adalah pasangan yang banyak dikagumi teman-teman mereka. "Dina, aku janji akan selalu menjagamu," kata Arman saat menggenggam tangan Dina di pelaminan. Ucapannya tulus, matanya berbinar penuh cinta. Dina tersenyum bahagia, membayangkan masa depan indah yang akan mereka bangun bersama. Setelah menikah, kehidupan mereka terasa sempurna. Dina yang mengelola butik kecil di rumah selalu mendukung Arman, yang bekerja keras sebagai manajer di sebuah perusahaan teknologi. Mereka hidup sederhana, tetapi cukup. Dina adalah tipe istri yang perhatian. Ia sering bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan Arman sebelum suaminya berangkat kerja. Saat Arman pulang, Dina selalu menyambutnya dengan senyuman hangat dan makanan favoritnya. Namun, seperti pasangan lain, mereka juga memiliki impian yang lebih besar. Salah satunya adalah memiliki anak. Setelah 3 tahun menikah, Dina dan Arman mulai serius merencanakan kehamilan. Dina mengunjungi dokter kandungan, menjaga pola makannya, dan rutin berolahraga demi memperbesar peluang kehamilan. Arman tampak antusias setiap kali menemani Dina ke klinik. "Aku ingin anak kita nanti mirip kamu, Din. Lembut, penyayang, dan sabar," katanya sambil menggenggam tangan Dina di ruang tunggu dokter. Dina tersipu mendengar ucapan suaminya. Usaha mereka akhirnya membuahkan hasil. Dina dinyatakan hamil di tahun keempat pernikahan mereka. Berita itu disambut dengan kebahagiaan luar biasa. Arman bahkan mengadakan makan malam khusus untuk merayakan kabar gembira itu. Mereka mulai mendekorasi kamar bayi, membeli pakaian mungil, dan memilih nama. Arman juga terlihat lebih perhatian dari biasanya, memastikan Dina mendapatkan nutrisi yang cukup dan tidak terlalu lelah. Namun, di balik kebahagiaan itu, perlahan ada sesuatu yang berubah. Dina mulai menyadari bahwa Arman semakin sibuk. Alasan lembur, rapat mendadak, atau perjalanan dinas menjadi semakin sering. Awalnya, Dina tidak memedulikannya. Ia memahami bahwa pekerjaan Arman sedang menuntut banyak waktu, apalagi dengan tanggung jawab barunya sebagai kepala tim. Namun, suatu malam, Dina menemukan pesan mencurigakan di ponsel Arman. Pesan itu singkat, tetapi cukup untuk membuat hati Dina berdegup kencang. "Kapan kita ketemu lagi, sayang?" Dina tidak ingin berpikiran buruk. Ia mencoba mengendalikan rasa cemburunya dan bertanya dengan tenang kepada Arman. Namun, respon suaminya membuatnya ragu. Arman hanya tertawa kecil dan berkata, "Itu cuma teman kantor yang bercanda. Kamu jangan terlalu serius, ya?" Dina ingin percaya, tetapi firasatnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia mulai memperhatikan pola perilaku Arman yang terasa berbeda. Arman sering membawa ponselnya ke kamar mandi, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia lakukan. Dina juga mendapati Arman lebih sering pulang dengan aroma parfum yang tidak dikenalnya. Ini cuma kebetulan. Dina berusaha menenangkan pikirannya. Ia tidak ingin menjadi istri yang paranoid atau posesif. Lagi pula, Arman selalu terlihat perhatian padanya, meskipun semakin jarang ada di rumah. Namun, puncak kecurigaan Dina terjadi pada bulan ke-7 kehamilannya. Suatu malam, saat sedang membereskan kamar tidur, Dina menemukan struk pembayaran dari sebuah hotel mewah di dalam saku celana Arman. Tanggalnya adalah malam di mana Arman mengatakan sedang lembur di kantor. Dina merasa tubuhnya mendadak lemas. Meski begitu, ia tidak langsung menghadapi suaminya. Ia memilih menyimpan struk itu sebagai bukti, sambil mencari tahu lebih lanjut. "Din, kamu kenapa? Kok murung akhir-akhir ini?" tanya Arman suatu malam saat mereka sedang makan malam. Suaranya terdengar hangat, tetapi Dina merasa ada kepalsuan di balik kata-katanya. "Nggak apa-apa. Mungkin aku cuma lelah karena kehamilan ini," jawab Dina singkat, berusaha menyembunyikan emosinya. Ia tidak ingin membuat Arman curiga bahwa ia sudah mengetahui sebagian rahasianya.
Hari-hari berlalu dengan berat. Dina terus menyimpan rasa sakitnya seorang diri. Ia berharap bahwa semuanya hanya kesalahpahaman, dan Arman sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Namun, semakin ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri, semakin jelas tanda-tanda yang menguatkan kecurigaannya. Semakin hari, perasaan Dina terhadap perubahan sikap Arman tidak lagi bisa ia abaikan. Kecurigaan yang tadinya hanya berupa firasat perlahan berkembang menjadi beban pikiran yang terus menghantui. Arman yang dulu selalu memberi kabar, kini sering menghilang tanpa penjelasan yang jelas. Ketika Dina mencoba bertanya, jawaban Arman selalu terdengar sekenanya. Meetingnya mendadak, Din. Jawab Arman suatu malam ketika ia pulang larut dengan wajah lelah. Dina berusaha mempercayainya, tetapi ada sesuatu dalam nada suara Arman yang terasa berbeda. Dulu, ia selalu terbuka dan memberikan penjelasan detail. Namun, kini semuanya terasa hambar dan berjarak. Pada bulan ke-8 kehamilannya, Dina memutuskan untuk berbicara dengan sahabat dekatnya, Maya. Dina merasa tidak sanggup lagi menanggung semua ini sendirian. Maya, yang sudah mengenal Arman sejak mereka berpacaran, mencoba menenangkan Dina sambil memberikan saran. Kalau memang kamu merasa ada yang aneh, coba kumpulkan bukti dulu, Din. Jangan langsung menuduh, karena itu bisa memperkeruh suasana, kata Maya dengan nada penuh perhatian. Dina setuju dengan saran itu. Ia memutuskan untuk lebih waspada dan mengamati perilaku Arman secara diam-diam. Ia mulai memeriksa kebiasaan suaminya, mencari petunjuk kecil yang mungkin terlewatkan sebelumnya. Suatu malam, ketika Arman sedang mandi, Dina memberanikan diri untuk memeriksa ponsel suaminya. Namun, ponsel itu terkunci dengan kata sandi yang baru, sesuatu yang tidak pernah dilakukan Arman sebelumnya. Dina merasa hatinya semakin hancur. Arman tidak pernah menyembunyikan apapun darinya selama ini, tetapi sekarang, segalanya terasa begitu berbeda. Beberapa hari kemudian, Dina mencoba menanyakan hal itu secara langsung. Kenapa sekarang kamu pakai password baru di ponselmu? Men, ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Tanyanya dengan nada tenang, meskipun hatinya bergetar. Arman tertawa kecil, seolah pertanyaan itu lucu baginya. Din, kamu ini jadi curigaan banget, ya? Aku cuma ganti password karena ada data kantor yang penting. Kamu nggak perlu mikirin yang aneh-aneh. Jawaban itu tidak membuat Dina merasa lega. Sebaliknya, ia semakin yakin bahwa Arman sedang menyembunyikan sesuatu. Pada suatu akhir pekan, Dina memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia meminta bantuan Maya untuk mengikuti Arman secara diam-diam. Maya, yang merasa prihatin dengan kondisi Dina, langsung setuju. Kamu tenang aja, Din. Aku akan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi, kata Maya sambil memeluk sahabatnya. Hari itu, Maya mengikuti Arman setelah jam kerja. Sesuai dugaan Dina, Arman tidak langsung pulang. Ia justru pergi ke sebuah restoran mewah di pusat kota. Maya yang terus mengamati dari kejauhan melihat Arman bertemu dengan seorang perempuan muda yang tampak anggun dan menarik. Mereka terlihat akrab, bahkan tertawa bersama seolah tidak ada yang perlu disembunyikan. Maya mengirimkan beberapa foto ke ponsel Dina sebagai bukti. Dina yang sedang berada di rumah melihat foto-foto itu dengan perasaan campur aduk. Wajah perempuan itu tidak asing baginya. Dina mengingat kembali pesan di ponsel Arman beberapa bulan lalu. Nama yang tertera adalah Siska. Esok harinya, Dina mencoba untuk tetap tenang. Ia tidak ingin langsung menghadapi Arman tanpa bukti yang lebih kuat. Ia meminta Maya untuk terus menyelidiki, sementara dirinya berusaha bersikap seperti biasa di rumah. Namun, perasaan itu terus menggerogoti hatinya. Suatu malam, ketika Arman tertidur, Dina kembali memeriksa barang-barang miliknya. Kali ini, ia menemukan sebuah amplop di laci meja kerja Arman. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen, termasuk kwitansi pembelian rumah atas nama seseorang yang bernama Siska Andini. Dina merasa tubuhnya gemetar. Jadi ini alasan dia sering pulang larut, pikir Dina sambil menahan air matanya. Meski hatinya hancur, Dina masih mencoba mencari penjelasan lain. Mungkin ini hanya kebetulan. Mungkin Arman hanya membantu seseorang membeli rumah. Namun,
Bukti-bukti yang terus muncul membuatnya sulit untuk berpikir positif. Beberapa hari kemudian, Maya kembali membawa kabar baru. Kali ini, Maya menemukan bahwa Arman telah mengajak Siska berlibur ke luar negeri beberapa minggu yang lalu. Perjalanan itu dilakukan saat Arman mengatakan sedang menghadiri konferensi bisnis. Maya bahkan menunjukkan bukti tiket pesawat dan foto mereka yang diunggah Siska di akun media sosial pribadinya. Dina merasa hatinya hancur berkeping-keping. Semua pengorbanannya selama ini terasa sia-sia. Arman yang dulu ia percaya sepenuh hati ternyata telah mengkhianatinya. Namun, Dina memutuskan untuk tidak langsung bertindak. Ia ingin menghadapi suaminya dengan kepala dingin. Ia menyusun rencana untuk mengumpulkan lebih banyak bukti sebelum akhirnya meminta penjelasan dari Arman. Hari itu, Dina terbangun dengan perasaan tidak nyaman. Ia merasakan kontraksi di perutnya semakin sering terjadi. Sesuai saran dokter, ia mencoba untuk tetap tenang dan mencatat interval waktu kontraksi. Ternyata, kontraksi itu mulai terjadi setiap 5 menit. Dina menyadari waktunya melahirkan sudah semakin dekat. Dengan napas berat, Dina menghubungi Arman yang saat itu sedang berada di kantor. "Men, aku mulai kontraksi. Kayaknya kita harus ke rumah sakit sekarang," katanya dengan suara bergetar. Namun, jawaban Arman di seberang telepon membuat hati Dina terasa perih. "Din, aku lagi ada meeting penting banget. Kamu ke rumah sakit duluan aja. Aku nyusul nanti." "Ya," katanya dengan nada datar. Dina mencoba memahami keadaan suaminya. Ia mengira mungkin memang ada sesuatu yang mendesak di kantor. Namun, di dalam hati, Dina merasa kecewa. Ia berharap Arman berada di sisinya pada momen penting ini. Dengan bantuan tetangganya, Dina akhirnya pergi ke rumah sakit. Di sepanjang perjalanan, rasa sakit yang ia rasakan semakin menjadi-jadi. Meski begitu, Dina mencoba untuk tetap tegar. Ia meyakinkan dirinya bahwa Arman pasti akan segera datang. Namun, jam demi jam berlalu, dan Arman tidak kunjung muncul. Dina yang sudah berada di ruang persalinan mencoba menghubungi suaminya berkali-kali, tetapi panggilan itu tidak pernah dijawab. Dokter dan perawat terus menyemangati Dina, tetapi tidak ada yang bisa menghilangkan rasa kosong di hatinya. Di tengah perjuangannya melahirkan, Dina teringat kembali kenangan-kenangan indah bersama Arman. Ia ingat bagaimana Arman dulu selalu mendampinginya di setiap kunjungan ke dokter kandungan. Bagaimana Arman terlihat antusias saat mereka memilih nama untuk bayi mereka. Semua itu terasa seperti mimpi yang kini berubah menjadi kenyataan pahit. Setelah berjuang selama beberapa jam, akhirnya Dina melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Tangisan bayi itu memenuhi ruangan, tetapi Dina tidak bisa menahan air matanya. Ia menangis bukan hanya karena kelegaan telah melewati proses persalinan, tetapi juga karena kekecewaan yang mendalam terhadap suaminya. "Selamat, Bu. Anak Anda sehat sekali," kata seorang perawat sambil menyerahkan bayi itu ke pelukan Dina. Dina memandang wajah mungil bayinya dengan penuh kasih sayang. "Kamu adalah alasan Mama untuk tetap kuat," bisiknya sambil mencium kening anaknya. Setelah proses persalinan selesai, Dina dipindahkan ke ruang perawatan. Ia masih mencoba menghubungi Arman, tetapi hasilnya tetap sama. Suaminya tidak menjawab panggilan atau pesan yang ia kirimkan. Dina mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya sedang dilakukan Arman di saat seperti ini? Rasa penasarannya akhirnya terjawab ketika ia membuka media sosial. Sebuah unggahan di akun Instagram seorang perempuan bernama Siska Andini membuat hati Dina seketika hancur. Foto itu menunjukkan Arman dan Siska sedang berada di sebuah villa mewah. Keduanya tersenyum bahagia, dengan pemandangan pantai di latar belakang. Caption foto itu berbunyi, "Quality time with my love." Dina merasa dunia runtuh. Saat ia berjuang melahirkan anak mereka, Arman justru menghabiskan waktu bersama selingkuhannya. Tangis Dina pecah. Ia tidak peduli lagi pada rasa sakit pasca persalinan. Yang ia rasakan hanya luka di hatinya yang begitu mendalam. Tetangganya, yang ikut menemani Dina di rumah sakit, mencoba menenangkan Dina. "Sabar, Din. Yang penting sekarang kamu fokus sama bayimu. Jangan pikirin hal lain dulu," katanya dengan lembut. Namun, kata-kata itu tidak bisa menghapus rasa sakit Dina.
Ia mencoba untuk tegar demi bayinya, tetapi pikirannya terus dipenuhi oleh pengkhianatan Arman. Malam itu, Dina membuat keputusan besar. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membiarkan Arman menghancurkan hidupnya lebih jauh. Meskipun ia belum tahu bagaimana caranya, ia tahu bahwa ia harus mengambil langkah untuk melindungi dirinya dan anaknya. Dina terbangun di pagi hari dengan rasa lelah yang mendera. Setelah malam penuh tangis, ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Bayinya tertidur pulas di ranjang kecil di sampingnya. Wajah mungil itu adalah satu-satunya alasan Dina merasa harus tetap kuat. Ketika Arman akhirnya muncul di rumah sakit pada siang hari, Dina sudah tidak lagi mengharapkan banyak penjelasan. Wajah Arman terlihat segar, jauh dari kesan seseorang yang baru saja melalui meeting penting. Dina menatapnya dengan tatapan dingin. "Selamat." "Ya, Din. Maaf aku baru bisa datang," ucap Arman sambil tersenyum canggung. Dina tidak merespons. Ia hanya menatap Arman, mencoba menahan emosi yang sudah membuncah sejak kemarin. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berkata dengan nada dingin, "Kamu tahu, Men, aku sudah lama curiga. Tapi kemarin, aku benar-benar tahu semuanya." Arman terdiam. Senyumnya menghilang, tergantikan oleh ekspresi bingung. "Maksud kamu apa, Din?" tanyanya. Berusaha tetap tenang, Dina mengambil ponselnya, membuka foto yang diunggah oleh Siska, lalu menunjukkannya pada Arman. "Kamu tahu apa yang kulakukan saat kamu ada di sini?" Dina menekan emosinya. "Aku melahirkan anakmu, Men. Anak kita." Arman terkejut, tetapi ia cepat-cepat menutupinya dengan senyum gugup. "Din, aku bisa jelaskan semuanya." "Jelaskan apa?" Dina mulai meninggikan suaranya. "Jelaskan kenapa kamu lebih memilih wanita itu daripada menemani aku di saat aku mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan anakmu? Jelaskan kenapa kamu menghabiskan waktu bersamanya di villa mewah, sementara aku di sini sendirian." Arman tidak bisa berkata-kata. Untuk pertama kalinya, Dina melihat suaminya terlihat bingung dan terpojok. Setelah beberapa saat, Arman akhirnya berbicara. "Din, aku nggak pernah berniat nyakitin kamu. Siska cuma teman, dia lagi ada masalah, dan aku cuma mencoba membantu." Dina tertawa sinis. "Bantu apa? Beliin dia rumah? Bayarin liburan? Kalau itu caramu membantu, kenapa aku nggak pernah diperlakukan seperti itu, Men?" Arman mencoba membela diri, tetapi Dina tidak memberinya kesempatan. Dengan suara tegas, Dina berkata, "Aku sudah cukup lama diam, Men. Aku tahu semuanya. Tentang rumah yang kamu belikan untuk dia. Tentang liburan ke luar negeri yang kamu sembunyikan. Aku tahu semuanya." Wajah Arman pucat. Ia tahu bahwa Dina tidak asal menuduh. Dina merasa ini adalah momen untuk mengeluarkan semua yang selama ini ia pendam. "Kamu ingat waktu aku cari uang untuk bantu bayar DP rumah kita? Aku kerja lembur di butikku. Sementara kamu bilang lagi sibuk cari klien. Ternyata, kamu sibuk dengan perempuan itu. Kamu tahu, Men, aku nggak butuh rumah besar atau liburan mewah. Aku cuma butuh suami yang setia." Arman mencoba mendekati Dina, tetapi ia segera menjauhkan diri. "Jangan sentuh aku, Men. Aku muak." Suasana di ruangan itu menjadi tegang. Perawat yang sempat masuk untuk memeriksa bayi Dina segera keluar lagi, menyadari bahwa ada ketegangan di antara keduanya. "Din, aku minta maaf. Aku hilaf. Aku nggak pernah berniat ninggalin kamu atau anak kita," kata Arman dengan nada memelas. Namun, Dina tidak tersentuh oleh permintaan maaf itu. Ia sudah melihat terlalu banyak kebohongan. Setelah beberapa saat hening, Dina akhirnya berkata, "Aku nggak peduli lagi, Men. Mulai sekarang, aku cuma peduli sama anakku. Kamu boleh pergi, balik lagi ke wanita itu. Tapi jangan harap aku akan membiarkan anak ini hidup dengan seorang ayah seperti kamu." Arman terkejut mendengar kata-kata itu. "Din, aku nggak mau kehilangan kalian. Aku bisa berubah." Dina tersenyum pahit. "Kalau kamu benar-benar peduli, kamu nggak akan melakukan ini sejak awal.
Aku nggak percaya kamu lagi, men. Malam itu, Dina meminta keluarganya untuk menjemputnya dari rumah sakit. Ia tidak ingin lagi pulang bersama Arman. Ia tahu bahwa keputusan ini akan sulit, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Dina merasa sakit hati yang mendalam, tetapi di sisi lain, ia juga merasa lega. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ia merasa bahwa ia akhirnya memegang kendali atas hidupnya sendiri. Setelah kembali ke rumah orang tuanya, Dina memulai lembaran baru dalam hidupnya. Keputusan meninggalkan Arman bukanlah hal yang mudah. Meski hatinya hancur, ia tahu bahwa mempertahankan pernikahan dengan seorang pria yang telah mengkhianatinya hanya akan membawa lebih banyak luka. Orang tua Dina, terutama ibunya, memberikan dukungan penuh. Nak, hidupmu terlalu berharga untuk disia-siakan oleh orang seperti dia. Kami selalu ada di sini untukmu dan cucu kami, kata ibunya sambil menggendong bayi Dina yang baru lahir. Dina mencoba fokus pada bayinya, yang ia beri nama Aksara, sebagai sumber kekuatannya. Setiap kali ia merasa lemah atau ingin menyerah, senyuman Aksara mengingatkannya bahwa ia tidak sendiri. Anak itu adalah bukti bahwa ia masih memiliki sesuatu yang indah dalam hidupnya, meskipun cinta Arman telah memudar. Beberapa minggu setelah meninggalkan rumah sakit, Dina memutuskan untuk memulai langkah hukum. Dengan bantuan seorang pengacara, ia mengajukan gugatan cerai dan tuntutan hak asuh penuh atas Aksara. Dina tidak ingin Arman memiliki pengaruh buruk terhadap kehidupan anaknya, terutama jika ia masih bersama wanita bernama Siska. Ketika Arman menerima surat gugatan itu, ia mencoba mendekati Dina lagi. Ia datang ke rumah orang tua Dina, berharap bisa berbicara dengannya secara langsung. Dina, aku minta maaf. Aku salah. Tapi tolong, jangan pisahkan aku dari anak kita, katanya dengan nada memohon di depan pintu. Namun, Dina tetap tegas. Men, kalau kamu benar-benar peduli pada anak kita, kamu nggak akan meninggalkan aku saat aku melahirkan. Kamu nggak akan memilih wanita lain di atas keluargamu. Sekarang, semua ini adalah konsekuensi dari pilihanmu sendiri. Arman tidak bisa membantah. Dina tahu bahwa permintaan maafnya hanyalah bentuk penyesalan sesaat, bukan karena ia benar-benar berubah. Sementara itu, Dina berusaha memperbaiki hidupnya. Ia kembali menjalankan butik kecilnya, meski harus mengatur waktu antara bekerja dan merawat Aksara. Dengan dukungan keluarganya, Dina perlahan mulai bangkit. Butiknya semakin berkembang karena pelanggan lama yang setia dan beberapa pelanggan baru yang tertarik dengan koleksi-koleksi uniknya. Namun, tantangan masih terus berdatangan. Arman mencoba berbagai cara untuk mendekati Dina, bahkan melalui tekanan hukum. Ia mengajukan tuntutan hak asuh bersama atas Aksara, yang membuat Dina semakin tertekan. Aku nggak akan menyerah, Din. Aku tetap ayah dari anak itu, dan aku punya hak, kata Arman dalam salah satu pertemuan mediasi mereka di pengadilan. Dina tidak gentar. Dengan bukti perselingkuhan yang telah ia kumpulkan, ia yakin bahwa pengadilan akan berpihak padanya. Ia juga menunjukkan rekam jejak Arman yang tidak pernah hadir selama masa-masa kritis, termasuk saat Aksara lahir. Di tengah semua drama ini, Dina menemukan kekuatan dalam komunitas baru. Ia bergabung dengan kelompok dukungan untuk perempuan yang pernah mengalami pengkhianatan atau kekerasan emosional dalam pernikahan. Di sana, ia mendengar banyak cerita serupa, bahkan lebih buruk dari apa yang ia alami. Aku pikir aku sendirian, kata Dina saat berbicara dalam salah satu pertemuan kelompok itu. Tapi ternyata banyak dari kita yang melalui hal yang sama. Dan melihat kalian di sini, berdiri teguh, membuatku merasa lebih kuat. Kelompok itu tidak hanya memberikan Dina dukungan emosional tetapi juga perspektif baru tentang hidup. Dina belajar bahwa ia tidak perlu merasa malu atau takut hanya karena pernikahannya gagal. Sebaliknya, ia merasa bangga karena telah berani mengambil keputusan sulit demi kebaikan dirinya dan anaknya. Bulan-bulan berlalu, dan akhirnya pengadilan memberikan putusan yang mendukung Dina. Hak asuh penuh atas Aksara diberikan kepadanya. Sementara Arman hanya diizinkan bertemu dengan anaknya dalam pengawasan. Dina merasa lega,
meski tahu bahwa perjalanan ini belum sepenuhnya selesai. Arman, di sisi lain, tampak mulai menyerah. Setelah putusan pengadilan, ia tidak lagi mencoba mendekati Dina. Kabarnya, ia kembali menjalin hubungan dengan Siska. Dina tidak peduli. Baginya, masa lalu bersama Arman hanyalah pelajaran berharga yang mengajarkan bahwa cinta tanpa kesetiaan tidak ada artinya. Dina kini hidup dengan fokus pada dirinya sendiri dan Aksara. Ia terus mengembangkan butik kecilnya, yang perlahan mulai dikenal lebih luas. Ia juga mulai menemukan kebahagiaan baru dalam kehidupan sehari-hari bersama Aksara. Aku janji akan selalu menjaga kamu, kata Dina suatu malam sambil menatap bayi mungilnya yang sedang tertidur pulas. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Dina merasa damai. Ia menyadari bahwa meskipun Arman telah menghancurkan kepercayaannya, hidupnya masih bisa dipenuhi oleh cinta, cinta yang murni dari anaknya, dari keluarganya, dan dari dirinya sendiri. 6 bulan telah berlalu sejak Dina secara resmi bercerai dari Arman. Kini, hidupnya mulai stabil, meski luka di hatinya masih membutuhkan waktu untuk sembuh sepenuhnya. Dina menyadari bahwa setiap hari adalah perjalanan untuk kembali berdamai dengan dirinya sendiri. Aksara, yang kini tumbuh menjadi bayi ceria, adalah sumber kebahagiaannya. Senyuman dan tawa kecil anak itu menjadi pelipur lara di tengah semua tantangan yang Dina hadapi. Setiap pagi, Dina merasa lebih kuat. Tahu bahwa ia harus terus melangkah demi masa depan mereka berdua. Usaha butik Dina yang semula hanya melayani pelanggan lokal kini mulai dikenal lebih luas, bahkan merambah ke pasar online. Dengan bantuan Maya, sahabat setianya, Dina berhasil memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk-produknya. Kamu lihat, Din, pesanan kita hari ini sampai luar kota, kata Maya sambil menunjukkan ponselnya. Dina tersenyum bahagia. Ia tidak pernah menyangka bahwa usaha kecilnya bisa berkembang sejauh ini. Ia mulai memproduksi lebih banyak koleksi, merekrut beberapa pegawai, dan bahkan berencana membuka cabang di kota lain. Kesuksesan butik itu tidak hanya memberikan Dina penghasilan yang cukup, tetapi juga rasa percaya diri yang selama ini sempat hilang. Ia merasa mampu membuktikan bahwa dirinya bisa berdiri sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Orang tua Dina, terutama ibunya, terus memberikan dukungan tanpa henti. Mama bangga sama kamu, Dina. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu bisa menghadapi semua ini dengan kepala tegak, kata ibunya suatu malam. Dina juga tetap aktif di komunitas dukungan yang ia ikuti. Ia tidak hanya menjadi peserta, tetapi kini juga sering diundang untuk berbicara dan berbagi pengalamannya. Banyak perempuan yang merasa terinspirasi oleh perjalanan Dina dalam menghadapi pengkhianatan dan membangun kembali hidupnya. Ketika aku merasa hidupku hancur, aku berpikir aku tidak akan bisa bangkit lagi. Tapi lihat aku sekarang. Kita semua punya kekuatan untuk melampaui rasa sakit kita, kata Dina dalam sebuah pertemuan. Kata-kata itu tidak hanya menjadi motivasi bagi orang lain, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Setiap kali Dina berbicara, ia merasa lebih yakin bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Pada suatu sore, Dina sedang mengantarkan pesanan ke salah satu pelanggan di sebuah kafe kecil di pusat kota. Saat sedang menunggu, ia bertemu dengan seorang pria bernama Adrian, seorang pengusaha muda yang juga seorang pelanggan butik Dina. Produk kamu bagus sekali, Mbak Dina. Pacar saya suka banget dengan dress yang saya belikan, kata Adrian sambil tersenyum. Dina tertawa kecil. Terima kasih, Mas Adrian. Saya senang kalau pelanggan puas. Percakapan sederhana itu berlanjut, dan Dina merasa nyaman berbicara dengan Adrian. Meski begitu, ia masih berhati-hati. Luka dari pernikahannya yang gagal membuatnya enggan membuka hati terlalu cepat. Namun, Adrian berbeda. Ia tidak memaksa atau tergesa-gesa. Sebaliknya, ia menunjukkan ketulusan dalam setiap kata dan tindakannya. Ia sering membeli produk dari butik Dina, mengajak Dina berbicara tentang bisnis, dan bahkan menawarkan bantuan ketika Dina menghadapi kendala. Kalau kamu butuh investor untuk memperluas butikmu, jangan ragu bilang ke aku. Ya, ujar Adrian suatu hari. Dina merasa tersentuh, tetapi ia tetap memprioritaskan dirinya dan Aksara. Terima kasih, Adrian. Tapi untuk saat ini,
Aku masih ingin melakukan semuanya sendiri. Adrian mengangguk dengan senyuman. Aku mengerti. Kamu perempuan yang luar biasa kuat, Dina. Pada suatu hari, tanpa diduga, Dina bertemu kembali dengan Arman di sebuah acara keluarga besar. Dina membawa Aksara, yang saat itu sudah mulai belajar berjalan. Arman tampak canggung melihat mereka, tetapi Dina tetap bersikap tenang. Dina, aku ingin bicara sebentar, kata Arman dengan nada hati-hati. Dina mengangguk, meski hatinya sedikit berdebar. Aku cuma ingin bilang, aku menyesal atas semua yang aku lakukan. Aku tahu aku nggak pantas untuk dimaafkan, tapi aku benar-benar minta maaf, kata Arman dengan wajah penuh penyesalan. Dina menatapnya, tetapi kali ini tanpa rasa benci. Aku sudah memaafkanmu, men. Tapi memaafkan bukan berarti aku lupa. Apa yang kamu lakukan meninggalkan luka yang dalam. Tapi aku bersyukur. Karena dari situ, aku belajar menjadi lebih kuat. Arman mengangguk pelan. Ia tampak ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi Dina memotongnya. Aku harap kamu bahagia dengan pilihan hidupmu, men. Aku juga bahagia dengan hidupku sekarang. Jadi, mari kita jalani jalan kita masing-masing. Arman hanya terdiam, menyadari bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang berharga untuk selamanya. Beberapa bulan kemudian, Dina merasa hidupnya benar-benar berubah. Ia memiliki usaha yang sukses, anak yang sehat dan ceria, serta lingkungan yang mendukungnya. Meski ia belum memutuskan apakah akan membuka hatinya lagi untuk cinta, ia merasa bahwa hidupnya sudah cukup bahagia. Suatu malam, saat sedang menidurkan Aksara, Dina berbisik. Mama nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, nak. Tapi satu hal yang pasti, Mama akan selalu ada untuk kamu. Bagi Dina, kebahagiaan tidak lagi bergantung pada orang lain. Ia menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri, dan itu adalah hal terbaik yang pernah ia miliki. Terima kasih sudah mengikuti cerita Dina hingga akhir. Melalui kisah ini, kita belajar bahwa hidup mungkin penuh dengan ujian dan pengkhianatan, tetapi kekuatan sejati ada di dalam diri kita. Jangan pernah takut untuk bangkit, berjuang, dan menciptakan kebahagiaan kita sendiri, meskipun harus melalui jalan yang sulit. Ingat, setiap luka adalah pelajaran, dan setiap perjalanan adalah bagian dari proses menjadi versi terbaik dari diri kita. Dina adalah contoh bahwa cinta sejati dimulai dari mencintai diri sendiri dan tidak pernah menyerah pada keadaan. Jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Dengan begitu, kalian membantu kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Terima kasih atas dukungannya, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.